sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Di akhir bulan Pentakosta ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah terima Yesus dalam hati, silakan. Jadi sekarang mari fokus kepada firman Tuhan yang sebentar saya sampaikan, bahwa Tuhan mau berurusan hari ini dengan hati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kami mendengarkan firman-Mu hari ini yang menjadi penutup bulan Pentakosta ini Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya hari ini kami mengerti Roh Kudus yang tinggal dalam kami bukan hanya Roh Kudus yang mau tinggal, tapi Roh Kudus yang mau berkarya, menolong kami dalam kesusahan, mengangkat kami yang jatuh, dan menolong kami, mendorong kami berjalan maju kembali sesudah kami kecewa dan putus asa. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Haleluya. Luar biasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang hari ini akan kita ingat betul-betul. Saya mulai dari bawah. Dikatakan kuasa Roh Kudus menolong kita untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang sudah lama menjadi sunyi. Apa itu saudara sekalian? Orang-orang yang sudah pada masa tuanya, penghujung hidupnya, penuh dengan akar pahit, luka batin dan dendam, penuh dengan penyesalan. Saudara sekalian, saya tidak bermaksud menyinggung bapak, ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah tua seperti saya. Tapi sudah tahu salah satu menurut dokter, pikun atau amnesia itu salah satu penyebabnya bukan karena faktor fisik, karena ada sesuatu yang sudah sesali di belakang sana, yang sudah tahu tidak mungkin diperbaiki lagi sekarang. Oleh karena itu sudah mau melupakan, maka memori itu terhapus, dan terhapus juga ingatan saudara sekalian. Oh, saya sedih sekali melihat seorang nenek, seorang oma yang kemudian dia bisa makan kapan saja. Dia bilang, saya belum makan, mana makanan saya? Saya belum makan, mana makanan saya? Sedih. Rupanya kemungkinan besar dia mau melupakan sesuatu yang pahit yang pernah dia alami dulu, yang sekarang setelah dia berumur di atas 80 tahun atau 70 tahun, dia merasa tidak mungkin diperbaiki lagi. Hari ini kabar baiknya saudara sekalian, lihat kepada saya sini, lihat muka saya ini. Ya, saya percaya bahwa saya tidak akan pernah pikun, karena ada Roh Kudus yang menolong saya untuk membereskan semua masalah. Oh, haleluya. Supaya reruntuhan yang sudah berabad-abad itu, yang dulu tidak perlu disesali lagi. Karena apa? Saya sudah menyelesaikannya bersama dengan Roh Kudus. Yang lalu biarlah berlalu. Tuhan mau membangun kembali sesuatu yang baru. Sudah ingat Ayub? Kalau Ayub kemudian setelah disembuhkan meratapi nasib, mana dia bisa menikmati hidup? Aduh, kenapa istri saya kemudian menjadi gila sampai meninggal? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal begini? Pikun tuh Ayub. Tetapi dia menikmati hidup. Dia katakan, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang Roh Kudus menolong saya untuk menikmati hidup ini semaksimal mungkin, sampai dia bisa melihat buyutnya, saudara sekalian. Ayub yang tadi sudah tidak punya masa depan. Luar biasa. Nah, sekarang apa yang saya akan mulai dari atas. Ini bukan hanya untuk anak muda sekalian, ini untuk anak tua juga iyalah. Sudah perhatikan baik-baik. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Maaf, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan media, tapi memang keadaannya seperti itu sekalian. Coba salah satu kali menonton siaran berita saja. Bukan sinetron, nonton berita saja. Coba sudah kalkulasi.
Apalagi pada masa kini, 2 tahun terakhir ini, ya, 90% itu kabar buruk. Nah, tidak usah jauh lah, vaksin misalnya tahun lalu, sudah ingat? Vaksin ini tidak betul, vaksin ini tidak betul, vaksin ini betul. Yang mana? Kita bingung. Sesudah kemudian semua masyarakat sadar, berebut orang. Tahun lalu saudara sekalian, pembantu kami yang kemudian jadi hamba Tuhan itu harus berebut jam 5 pagi mendaftar baru bisa dapat. Setelah orang sadar, sebelumnya orang bingung, tidak mau divaksin, takut begitu, takut begitu. Jadi sudah bisa bayangkan, dengar itu berita, kabar buruk. Yesus datang membawa apa? Kabar baik. Roh Kudus datang membawa Injil, kabar baik, yang menolong para penulis perjanjian baru. Ya, saya tidak bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Semuanya didorong oleh Roh Kudus menuliskannya. Itu yang disebut sebagai kabar baik, sebagai Injil. Haleluya. Terus, apa katanya lagi? Untuk merawat orang yang remuk hati. Ini terjemahan yang paling tepat ini. Bahasa Indonesia terlalu sopan santun. Bilangnya apa? Patah hati. Kalau saya bilang, kalau datang seorang pemuda atau pemudi kepada saya, bilang, rasanya saya mau loncat dari jembatan 1 di kota kami, jembatan 1 karena patah hati. Saya bilang, itu bukan patah hati kamu itu, patah hatinya, 4 kali patahnya. Kabar baik apa saudara sekalian? Orang yang remuk hati pun, broken hearted, itu orang itu pun dapat dipulihkan dengan kuasa Roh Kudus. Diberi nyawa baru, diberi semangat baru dalam hidupnya. Jadi saudara sekalian, tolong dengar saya baik-baik. Kalau saudara sekarang sedang patah hati, datang kepada Yesus, minta Roh Kudus untuk memulihkan, membebat hati saudara sekalian. Oh, haleluya. Teruskan lagi. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang terkurung, kelepasan dari penjara. Oh, saudara sekalian, sekarang begitu banyak di mana kita terkurung. Tahun lalu kita mendengar misalnya isolasi mandiri, terkurung saudara sekalian. Ya, mana kita boleh bergaul dengan orang, ketemu dengan orang aja tidak boleh, orang serumah. Untung kalau kita punya rumah cukup besar, ada lantai atas. Kalau tidak, apa yang terjadi? Tetapi kabar baiknya apa? Walaupun sudah terkurung, isolasi mandiri, sudah tahu bahwa ada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh pendamping, Roh penolong di sana bersama-sama dengan saudara. Dan siapa itu Roh Kudus? Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Roh Kudus adalah nafas kita, hidup kita. Mari kita lebih bergantung kepada Roh Kudus. Kita tidak tahu lagi penyakit apa lagi yang akan datang berikutnya. Kita tidak mengharapkannya, tapi mungkin ada lagi. Jadi saya berharap bahwa semua saudara-saudara sekalian, tolong dengar saya baik-baik. Tolong dengar saya baik-baik, supaya saudara sungguh-sungguh harus datang kepada Yesus, berharap kepadanya, dan percaya benar kepadanya. Tolong saudara dengar baik-baik hal ini. Dan banyak lagi hal lain yang Roh Kudus dapat kerjakan, yang memulihkan, mengangkat, menolong, mendorong hidup saudara sekalian, supaya sudah menjadi hidupnya lebih baik. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk karya kasih-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, terima kasih Engkau datang menjadi penolong kami, penghibur kami, pendamping hidup kami. Kami sangat perlu Engkau, terutama dalam suasana dunia yang sepi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa tersenyum kembali, melangkah kembali, karena ada Roh Kudus yang bersama-sama berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.